Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rizkia, saya dari kelas 01 SKMP 003. Saya akan mengulang kembali materi tentang pengantar aplikasi komputer, yaitu tentang Microsoft Word. Yang pertama kita menjelaskan tentang software. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Jenis-jenis software ada 6. Yang pertama, freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat dipergunakan tanpa mempunyai batas waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Yang kedua, shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, maupun kenyamanan. Yang ketiga, firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah maupun tidak dialiri oleh listrik. Yang keempat, yaitu free software, merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi. Atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Selanjutnya, open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan secara untuk disebarluaskan. Selanjutnya, malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Istilah virus komputer dipakai sebagai frasa penikmat atau catchphrase untuk mencakup seluruh jenis perangkat rusak termasuk virus murni. Software dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, program aplikasi seperti Microsoft Word. Yang kedua, sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Word. Yang ketiga, bahasa pemrograman seperti Pascal, bahasa rakitan. Selanjutnya, ada beberapa contoh software aplikasi, yaitu aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet. Selanjutnya, apa sih aplikasi Office? Perangkat lunak pada aplikasi perkantoran yang paling umum yaitu merupakan memproses kata dan memproses tabel. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu range dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, dan minimal. Selanjutnya, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dan beragam.
disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Selanjutnya, aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengalahan atau pengolah kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Word yaitu, yang pertama, klik tombol Start pada kiri bawah, yang kedua, All Program, yang ketiga, Microsoft Office, yang keempat, pilih Microsoft Office Word. Ini dia cara-caranya. Oke. Antarmuka Microsoft Office Word. Title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada suatu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk manipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Ruler bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Ini dia cara-cara membuat dokumen Microsoft Word. Ini untuk menyimpan dokumen Microsoft Office Word. Ini untuk membuka dokumen Microsoft Office Word. Ini untuk mengeprint dokumen Microsoft Office Word. Dan ini menutup dokumen Microsoft Office Word. Ini mengolah margin dan page size. Ini ribbon font. Ribbon paragraph. Oke, selanjutnya kita membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word. Lanjutan.
Lalu kita akan membahas tentang bullet numbering Dropcat. Bullets merupakan fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Ada banyak jenis bullets yang ada di Microsoft Word. Jadi, tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word, misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tentang numbering. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf, tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak dapat berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bullets dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bullets dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Ini cara mengganti bullets. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok tulisan yang nanti kita akan ganti tanda bullets-nya. Lalu, pilih home pada menu ribbon. Lalu, klik tombol drop down pada tombol bullets yang ada di menu group. Lalu, muncul kotak pilihan dari bullets library. Lalu, pilih bullets yang kita inginkan. Define new bullets kekinian. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets anti-mainstream adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bullets-nya, lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol bullets yang ada pada menu group. Lalu muncul kotak pilihan dari bullets library, lalu pilih define new bullets, simbol, lalu pilih bullets dan kita inginkan. Ini cara-caranya. Dropcat. Dropcat merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Untuk membuat paragraf menggunakan gaya koran, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penuh menu page layout. Yang kedua, tentukan batas tepian dokumen. 3. Tentukan posisi dokumen. Yang keempat, tentukan ukuran kertas. Yang kelima, pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Ini cara-caranya atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf, teks, dan disesuaikan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel: buka Microsoft Word, masukkan ke bagian Insert, pilih tabel, insert tabel, pilih kotak pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Lalu maka tabel akan muncul. Ini dia cara langkah-langkah membuat tabel.
Mengatur garis tabel, border. Blok tabel, klik paragraf, pilih border, all border, lalu pencet OK. Ini dia cara-caranya. Dan ini penjelasannya. Mengatur desain border. Lalu kita akan membahas tentang mail merge. Mail merge, apa itu mail merge? Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mail merge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Contoh mail merge. Langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama, siapkan 2 dokumen. Siapkan master dokumen atau Word. Siapkan database atau Excel. Buka master dokumen di Microsoft Word, pilih menu My Links, pilih menu Select Recipient, pilih menu User Exit, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih sheet 1, isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih Review Result untuk melihat hasilnya. Ini dia contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat makalah otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah program ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Untuk membuat nomor halaman otomatis makalah, yaitu membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik pada tab Insert. Yang kedua, pada bagian grup header dan footer. Yang ketiga, pilih dan klik pada page number. Ini dia contohnya. Lalu, membuat daftar isi otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tulisan yang sudah diketik, lalu blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi, klik pada menu Reference dan pada sub-menu Table of Contents. Klik pada tulisan ada text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih.
Pada menu Reference dan submenu Table of Contents, pilih dan klik pada tulisan Table of Contents, lalu pilih Automatic Table 1. Ini dia contohnya. Membuat daftar gambar otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Lalu klik kanan pada gambar, pilih Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. New Label, membuat label baru contoh gambar. Klik menu Home, Style, Caption, Modif untuk merubah warna tulisan, dan lain-lain. Klik Insert Table of Figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Ini contohnya. Membuat daftar pustaka otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu reference. Yang kedua, manage shortcuts. Yang ketiga, klik new. Yang keempat, pilih sumbernya. Yang kelima, lengkapi datanya. Yang keenam, pilih insert citation untuk membuat kutipan. Yang terakhir, pilih bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis. Ini contohnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam berbentuk tabel atau spreadsheet. Langkah-langkah membuat Microsoft Excel. Yang pertama, tekan ikon Start pada pojok kiri bawah, pilih All Program, selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office, lalu pilih aplikasi Microsoft Office Excel. Ini langkah-langkahnya. Penjelasan menu Microsoft Excel. Yang pertama, icon Bottle Office Bullet menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah Save, Open, New, Print, Close, QAT. Tombol yang biasa kita gunakan, Save, Undo, Redo. Menu bar. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word, menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Title bar, pemberian judul pada dokumen. Toolbar, pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris dari 1 sampai seterusnya. Tab Worksheet. Lembar kerja Microsoft Excel biasanya terdapat 3 sheet. Insert Worksheet, penambah lembar kerja baru. Status bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area, lembar kerja Microsoft Office Excel. Horizontal scroll bar, geser layer ke kiri atau kanan. Vertical scroll bar, geser layer ke atas atau
bawah. Tampilan layar, review layer dapat menghilangkan garis ruler. Zoom menampilkan ukuran layer pada menjadi 50%, 70%, 100%, dan lain-lain. Tombol ukuran. Jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box. Penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar. Perumusan atau pembuatan formula. Sel aktif. Posisi kursor pada saat ini. Ini dia penjelasan menu Microsoft Excel. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan pertama tentang Microsoft Word.